yang nyaman, silahkan duduk rileks agar ilmu yang didapatkan bisa masuk dengan baik. Kami persilakan hadir. Allahumma shalli ala Muhammad. Berdiri kan duduk. Sekali lagi dong, berdiri kan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah wa ala ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama. Sini ada guru daripada guru Hasan Mantan, Masya Allah. Beliau ini adalah teman ulun sewaktu belajar di Haulah Hadramaut sana. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kesehatan kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ada Ustaz Fauzi yang muncul. Ada Ustaz Hidayatul Rahman garis-garis Ustaz Ijai, mungkin bapaknya lebih terakhir. Dan para ustaz-ustaz yang lain, para guru-guru yang lain yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu namanya karena ulun tahu malamnya juga jadi kaum dibutuhkan tanpa mengurangi rasa hormat ulun kepada antum-antum sekalian. Dan juga yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita muliakan Bapak Kepala Desa ataupun yang mewakilinya, apalagi dan juga ketua masjid, tokoh masyarakat, dan juga tim Safari Dakwah dalam perayaan Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Ada Bapak Didi Rahayu yang mana beliau selaku calon daripada DPRD Kabupaten Pasir, yang mudah-mudahan Allah kabulkan hajat beliau dan juga Allah mudahkan urusan beliau dan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah dan urusan-urusan kita semua pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkumpulnya kita di sini, berhimpunnya kita di sini tidak lain melainkan bentuk kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW dan juga bentuk agar kita mendapatkan cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tanpa kita mengenal dengan Nabi Muhammad SAW, tanpa kita mengetahui perjalanan Nabi kita Muhammad SAW, kita tidak akan tumbuh di pendapat cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita bisa mencintai Nabi? Bagaimana kita menyayangi Nabi tapi kita tidak tahu akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak tahu perjalanan dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW. Kita tidak tahu peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Jangan sampai kita ada kenal lawan Nabi. Jangan sampai kita ada tahu dengan anak-anak Nabi Muhammad. Siapa paman-paman Nabi? Jangan sampai kita tahu anak-anak
artis apa ya kok? Anak Nabi ada apa? Rugi banget. Karena sesungguhnya orang yang mulia bukanlah orang yang banyak hartanya. Orang yang mulia, orang yang banyak pengikutnya, ataupun orang yang memiliki segala-galanya. Tetapi orang yang mulia, tentunya mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang punya hubungan dengan Nabi Muhammad, orang yang cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah orang yang mulia, dan orang yang mulia juga mengikuti sunnah akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jika kita ingin menjadi orang yang mulia, jika kita ingin menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikuti akhlak Nabi Muhammad, kerjakan sunnah Nabi Muhammad, ketahui akhlak Nabi Muhammad, ketahui perjalanan sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita berkumpul di sini untuk mencari, mendengarkan bagaimana peristiwa Isra wal Mi'raj terjadi, bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa Isra wal Mi'raj diabadikan di dalam Al-Qur'an. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Diabadikan di dalam Al-Qur'an perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya kita sebagai umatnya Nabi wajib kita mengimani tentang Isra. Wajib kita mengimani perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ini perjalanan yang tolak ukur akal kita tidak akan mampu menerima. Tolak ukur akal kita tidak akan mampu menerima kecuali iman kita. Makanya wajib kita mengimani perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Perjalanan yang begitu singkat, yang mana dikatakan di Mu'jizat Ibrahim ma'arad rahumil asqabla ayyabudal fash. Perjalanan Nabi itu, Nabi dikembalikan setelah Mi'rajnya. Tempat pembaringan Nabi, tempat Nabi berada masih hangat, masih panas, masih hangat. Kita kalau biasanya belum malam terbangun pasti hangat. Kalau dalam kasur masih hangat kalau masih waktunya yang singkat. Ini perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jauh beda. Semua ini pesawat, kalau pesawat bukan pesan. Jauh beda ya Allah. Mau pakai unta bisa berbulan ke sana dari Mekah ke Palestina sana. Jauh beda. Kalau di sana tidak lagi kita ke Palestina atau Israel. Bantuan di Naleh. Ya kalau kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemenangan di Palestina. Amin ya Rabbal alamin. Dan juga di bulan Rajab ini, bahwasanya pada waktu dulu Palestina juga mendapatkan kemenangan di bulan Rajab ini juga. Jadi banyak di bulan Rajab ini peristiwa yang agung, peristiwa yang mulia. Selain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga bulan Rajab Palestina dulu mendapatkan kemenangan. Jadi Nabi perjalanan daripada di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanan yang mulia daripada masjid ke masjid, perjalanan yang sangat mulia, karena adalah masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad SAW, "Habul biladi Allah masajiduha wa arba'u biladi Allah fi aswaquha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suatu negeri, dalam suatu kota itu adalah masjidnya. Jadi masjid tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad SAW daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi Isra itu adalah perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu namanya Isra. Kalau Mi'raj daripada Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha, dari ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Itu namanya Mi'raj. Jadi kalau Isra itu hanya masih
perjalanan perjalanan di bumi aja, perjalanan bumi. Kalau Mi'raj perjalanan laut. Jadi kita jangan sampai kita mengingkari perkara Isra Mi'raj ini. Makanya para ulama mengatakan, tidak ulama akidah mengatakan dalam siapa orang yang mengingkari peristiwa Isra, maka orang tersebut keluar dari imannya. Ada yang mengatakan ada yang mengingkari peristiwa Isra tersebut, maka orang tersebut daripada keluar dari iman. Waliyadu billah, dari Allah jaga iman kita. Amin ya rabbal alamin. Karena apa? Karena dalilnya sudah jelas dalam Al-Quran tadi sudah dibacakan dari orang kita. Nasnya jelas di dalam Al-Quran. Nah, jangan sampai kita ragu akan peristiwa itu seperti orang-orang kafir. Jangan sampai kita seperti. Jadi misalkan kita tahu tentang perjalanan Isra wal Mi'raj, tapi kita paham masalah. Bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj terjadi di 27 derajat. Bertepatan dengan 27 derajat tahun ke-10 daripada kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang ketiga Rasul 10 tahun Nabi di Isra wal Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala di 27 derajat. Di bulan yang mulia sekarang kita berada di bulan mulia, di bulan Rajab, di bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat, turunkan maghfirah-Nya kepada kita, sehingga dikatakan Syahrul Rajab, Syahrul Asr. Bahasa kitanya dituang Syahrul Asr, bulan yang dituangkan rahmat dan maghfirah bagi orang yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat ditumpahkan bulan Rajab ini. Kita benerai dan melihat, kita benerai ada melihat akan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang turun tadi, tapi kita ada menyambutnya, tapi kita ada mengambilnya. Amun urusan pembagian gratis saja pada saat kita iya, lantas pada saat pembagian gratis ini pembagian gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Ampunan diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang angkat minta ampun, bagi orang yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan kita menyambutnya, mengambil kebaikan Allah dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi khusus di bulan Rajab ini kita sangat ditekankan, sangat dianjurkan memperbanyak istighfar. Karena bulan Rajab Syahrul dikatakan oleh para ulama Syahrul istighfar. Karena di bulan ini Allah curahkan ampunan bagi orang yang ingin bertaubat kepadanya. Dan ulama menyusunkan dari istighfarnya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali di pagi hari dan 70 kali di sore hari. Atau Allahumma warhamni wa tub alayya. Ada beberapa riwayat sambil mengangkat kedua tangan, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali di pagi hari dan 70 kali di sore hari. Terutamanya bahwasanya orang yang membaca itu api neraka tidak akan menyentuh kulitnya. Kulitnya aja tahu, apalagi jasadnya luar biasa. Allah sudah berikan rahmatnya kepada kita. Tinggal kita hanya dihapus mengambil ada, tinggal kita hanya dihapus mengamalkan dari itu. Dan juga di bulan Rajab ini dikatakan Syahrul Asr. Bulan Rajab ini dikatakan bulannya bulan berarti. Karena tidak terdengar pada bulan Rajab peperangan. Terdengar peperangan di bulan Rajab ini. Orang-orang Arab mungkin tahu, orang-orang Arab itu tujuh berperang orang itu, gawennya tujuh berperang orang Arab. Kalau di bulan Rajab mereka stop dulu berperang. Ibarat bahasa kitanya cuti berperang. Menyetop mereka peperangan karena memuliakan bulan Rajab. Memuliakan bulan Rajab. Orang-orang dulu jangan sampai kita kalah. Kita masih ada dengan saudara kita ada permusuhan. Jangan kalau bisa bulan Rajab ini. Amin. Minta maaf satu dengan yang lainnya. Saling menyapa dengan satu yang lainnya.
ada bapak, ada ibu musuh dan segala macamnya. Kita sesama muslim ini bersaudara, jangan sampai kita terpecah belah. Baginya para pemilu nih Allah. Jangan sampai karena pilihan kita bermusuhan. Orang pada itu ini bawaannya lagi. Kita musuh, kita rugi ya Allah. Kita rugi, orang masih orang mudahnya memulai pembangunan di depan bawaannya lagi. Kita tetap masih musuhan. Di mana-mana ada tahu itu. Ya Allah, jangan sampai kita seperti itu. Jadi bulan Rajab ini adalah bulan yang agung, bulan yang mulia, tanpa kita betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil pemberian gratis daripada Allah Subhanahu wa taala. Namanya aja sudah Rajab, yang sangat bergerak, rahmat ya Allah. Yang apa? Nama Rajab itu sangat luar biasa. Banyak keutamaan namanya itu di singkatan yang sangat luar biasa. Nah, sampai kita apa? Tidak memperbanyak istighfar di bulan Rajab. Bulan Rajab ini termasuk Asyurul Hurum. Kira-kira tahu itu berarti sini Asyurul Hurum ada berapa bulan? Ibu-ibu ada berapa bulan ini Asyurul Hurum? Bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Hah? Ada berapa? Ada 4. Nah, pertama apa? Yang pertama Dzulqa'dah. Ya pilihnya saja itu. Nama lagi Dzulhijjah. Yang ketiga Muharram. Yang keempat sampai ada bulan Rajab. Ini Rajab ini kabarnya ada beginian 3 atau hanya beginian Rajab ini kabarnya. Nah, jangan sampai kita tahu bulan Hijriah. Bulan Hijriah kita tahun apa? Tahun baru kita adalah bulan Muharram, Syawal, Rabiul Awwal adalah kemudian. Kira-kira apa aja pemerintahannya? Bulan apa? Bulan Hijriah. Yang kita apa? Bulan masih kita. Bulan Hijriah kan yang baru. Ya Allah, kita sebagai umat Islam. Tapi kalau bulan Hijriah, gimana? Benar ajaran anak kita berjaya. Karena apa? Seseorang itu dihitung balik. Anak-anak itu dihitung balik ketika dia berumur 15 tahun yang tanda-tanda balik apa? Ikhtiram. Dan yang kedua apa? Sempurna umurnya 15 tahun dengan hijriah. Jadi ya, lain bulan masa ini. Kalau bulan masa ini ada bulan hijriah. Misalnya bulan lahir di bulan Rajab. Ingat anak, catat kalau bisa dia lahir di bulan Rajab. Ini kalau mah itu umur anak. Karena tadi dihitung balik anak itu di bulan Hijriah, lain di bulan Masih, lain di bulan Januari kita sampai 20 tahun, ulang tahun ada, tapi bulan Hijriah pada kalinya ada di aplikasi nama itu akhirnya kita bulan Masihnya awal bulan Hijriah. Nah, jangan sampai kita sebagai umat Islam ada tahu nilai-nilai agama bulan Hijriah. Jadi tadi berapa? Bulan Asyurul Hurum ada berapa? Ada 4. Jangan sampai kita tidak mengetahui akan nilai-nilai apa dalam Islam kita. Kenapa disebut Asyurul Hurum? Apa artinya? Asyurul Hurum itu adalah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama mengatakan Al-Imam Fakhrur Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib. Kata beliau apa bulan disebut dengan Asyurul Hurum? Kenapa? Karena apa? Asyaddu iqaban wa aktsaru thawaban. Jadi bulan-bulan mulia tadi apa? Bulan ada apa tadi? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. 4 bulan tadi kata para ulama asyaddu iqaban. Siksanya pada bulan-bulan itu sangat besar. Wa aktsaru thawaban dan pahalanya banyak pada bulan-bulan itu. Nanti saya dianjurkan memperbanyak ibadah di 4 bulan itu. Makanya kita banyak dianjurkan beribadah kepada Allah di 4 bulan tersebut karena pada waktu itu pahalanya banyak. Dan juga para ulama mengatakan di bulan 4 bulan tadi hendaklah kita mengurangi dosa-dosanya perbuatan maksiat. Walaupun kita di bulan-bulan yang tiap hari kita jangan bermaksiat. Tetapi di bulan 4 bulan tadi lebih ditenangkan lagi
dijauhi orang yang berperan ini takutan pengalaian aja takutan di bulan 4 bulan tersebut. Tapi kalau bisa ya setiap hari dan setiap detiknya kita menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam di 27 Rajab di Isra wal Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan bapak dengan rohnya tapi jasad beliau seutuhnya Nabi di Isra wal Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perjalanan yang sangat cepat. Dalam perjalanan tersebut Nabi banyak melihat peristiwa, banyak melihat kejadian tingkah daripada umatnya. Ada yang memakan daging-daging busuk, ada yang makan daging-daging kotor, padahal disediakan daging-daging yang bersih, daging-daging yang enak. Ada yang makan. Wahai Jibril, siapa orang tersebut? Ujar Jibril, orang tersebut adalah orang yang memiliki pasangan, memiliki suami, dia seorang memiliki istri yang halal, tetapi dia malah mendatangi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ada Nabi melihat seseorang yang memakan daripada makanan apa daging saudaranya sendiri dimakan. Nabi bertanya lagi kepada mereka, Jibril, wahai Jibril, siapa orang tersebut? Ujar Jibril, orang tersebut ada yang dibilang dunia di waktu dunia mereka tunduk membenci saudara muslimnya, menggibah, mengusir dia kalau biasanya lagi mengusir saudara muslim, tunjuk mengambilkan yang buruk saudaranya. Ibaratkan orang yang menggibah itu orang nama isi benok di wadah, tapi wadahnya bocor. Kayak itu tuh isi ibadah hari-hari tiap malam puasa siang malam begitu ribuan kali, tapi jadi menggibah orang ibaratkan nama isi benoknya bocor, diisi itu apa? Kosong orang diisi, kosong orang karena pahalanya diambil oleh saudara kita sampai dari itu. Iya, orang sampai itu tuh ada banyak ibadah ada, malah apa? Malah pahala orang tadi diambilnya. Makanya ada seorang ulama, ada ulama tadi ibadah datang berjamaah itu orang itu menggibah dia, yang di sini alhamdulillah, kenal di sini apa? Pahala orang yang menggibah sini datang kepada sini ada beribadah, ada muridnya orangnya, tapi pahala banyak. Makanya orang tadi apa? Sering digibah saudaranya. Nabi mengumpamakan orang tersebut adalah muflis, orang yang bangkrut. Orang bangkrut itu ya, apa sahabat bingung. Wahai Rasulullah, orang yang bangkrut tadi, orang yang bangkrut itu ya, apakah orang yang berusaha ibadahnya apa bangkrut? Orang yang bangkrut, orang yang beribadah tiap harinya, tapi lisannya selalu menceritakan kejelekan orang. Itu kalau nantinya kalau lisannya sangat berbahaya lisan. Al-bala'u mu'akkar bil mati. Musibah itu diawali dengan ucapan bahaya sangat berbahaya. Lebih tajam ya kok lidah ini lebih tajam daripada pedang, karena lidah itu dapat melukai hati seseorang. Jadi Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam melihat banyak kejadian. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala bila kaifin wa bila jihadin wala khatara bil balik. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Allah yang mana kita tidak bisa membayangkan Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada tempat, Maha Suci Allah daripada jihad, Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada waktu. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Allah. Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan perintah kewajiban sholat, langsung berjumpa dengan Allah. Kalau perintah-perintah yang lain melalui malaikat Jibril, perintah zakat dan yang lain sebagainya. Tapi khusus untuk perintah sholat, Nabi kita Muhammad SAW langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menunjukkan apa? Menunjukkan ini perintah yang khusus, menunjukkan ini perintah yang sangat
sangat mulia, perintah yang sangat penting. Makanya as-sholat imadudin, sholat itu adalah tiangnya agama. Bahkan agama, bahkan sholat agama orang yang mengerjakan sholat dia sebagai kehidupan agama. Orang yang meninggalkan sholat maka seolah-olah seperti dia menghancurkan agamanya sendiri. Waliyahzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai kita umat Islam kisah orang yang menghancurkan agama kita. Kisah orang yang menghancurkan agama kita. Jangan sampai Islam kita KTP-nya di KTP Islam tapi ada sebenarnya. Karena perbedaan kita dengan orang kafir adalah sholat perbedaan kita dengan orang kafir. Kita ingin hidup kita bahagia, kita ingin hidup kita tenang, tentram, jangan sampai kita meninggalkan sholat lima waktu. Yang awalnya Nabi 50 waktu dapat. Kira-kira 50 waktu mampu ada kita? Nah, 50 waktu mampu ada? Nah, 50 waktu gitu ya, apalagi 50 waktu ada kalau berikan lagi. Nah, kasihan tadi seluruh tahun kemudian waktu kalau berikan rumah ada masuk waktu kira-kira sama satu jam sama ada kita mampu 24 jam kasihan kamu kalau sih berikan dari rumah masjid aja kamu waktu kasihan ya apa rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kita menjadi 5 waktu yang mana 5 waktu tersebut pahalanya sama dengan 50 waktu. Nah, dikurangi kita waktunya pahalanya ada dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita sebagai umat Nabi untung benar dikurangi hitungan waktu sholat kita tapi pahalanya ada di diskon masih tetap 50 waktu luar biasa keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita nampak malah menyia-nyiakan. Jangan sampai kita malah menyia-nyiakan sholat. Rugi benar sholat itu adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad yang sembahyangnya beliau sampai berkata di sini Nabi padahal Nabi usahanya kali ini jadi masuk surga tapi sembahyangnya luar biasa. Nabi apabila dapat masalah, apabila dapat sesuatu yang beliau senangi, Nabi sholat 2 rakaat. Nabi sholat 2 rakaat. Jadi kita kalau ada masalah jangan berdosa tapi kita melakukan sholat kita perlu berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu kita orang Nabi kada wali ada juga ya wala ya tiap hari menjauhi maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala mengerjakan sembahyang jangan rugi benar kabari benar kita yang Allah taala kita ambil iktibar dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah contoh suri kauladan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan yang tua, anak kecil aja kita sebagai walinya wajib kita perintahkan. Ketika berapa? Ketika berumur 7 tahun. Ketika berumur 7 tahun wajib kita sebagai walinya memerintahkan anak kecil. Dan juga wajib bagi walinya untuk mempelajari tentang perkara sembahyang sholatnya dan hal-hal yang berkaitan dengan sembahyang agar sholatnya sah. Kewajiban bagi kita tapi pentingnya sholat. Anak kecil ini sudah diperintahkan untuk mengerjakan sholat kita sebagai orang agar apa tujuannya? Terbiasa terbiasa untuk melakukan sholat. Kalau anakku sudah terbiasa ada kali lagi dia anakku sudah mulai harus terbiasa sebenarnya ada kali lagi Tuhan sholat ibarat pohon dia tanam pohonnya pakai tanam miring tumbuh miring juga ya. Tapi kalau kita tanam dengan rata tumbuh dengan rata juga dia selalu mengerjakan hal-hal yang lurus, hal-hal yang dibenarkan oleh agama. Jadi perhatikan kita perhatikan alam kita perhatikan keluarga tentang nilai-nilai Islam, tentang nilai-nilai agama, bagaimana Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana perjalanan Nabi kita Muhammad SAW, dan juga jangan sampai
kita melalaikan kepada keluarga kita tentang Rasul. Nabi apabila sudah waktu azan, bapak Nabi agak memerah dan beliau seolah-olah kata istri beliau sudah tidak kenal dengan Nabi karena apa sudah tidak kenal dengan Nabi kata istri Nabi karena waktu azan juga betul-betul apa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Nabi. Siapa lagi yang kita pantas ikuti? Siapa yang selain apa yang patut kita ikuti kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala berkat melayani syawal malam ini Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Allah ampuni dosa-dosa kedua orang tua kita. Allah ampuni dosa anak-anak kita. Allah ampuni tetangga-tetangga kita. Allah ampuni kaum muslimin dan muslimat. Allah ampuni saudara kita baik yang hidup ataupun sudah wafat. Dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kabulkan hajat-hajat kita. Allah mudahkan urusan-urusan kita dan juga diwafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kiranya ini saja yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya ulun minta ampun, minta maaf. Semoga bermanfaat terutama bagi ulun dan bagi yang mendengarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempurnaan acara kita pada hari ini kita akhiri dengan pembacaan doa. Mohon kepada Ustaz Bismillahirrahmanirrahim.